Sidang rahimahullah, kurang dari 3 pekan ke depan kita akan bertemu kembali dengan Idul Adha. Karenanya maka pas momentumnya kalau kemudian hari ini khotib ini menyampaikan tema universal tentang hikmahnya kurban dan haji. Rahimahullah, temanya adalah kurban mengendalikan nafsu kebinatangan dan ego, membangun kesadaran berbagi kebahagiaan dan harmoni. Kurban mengendalikan nafsu kebinatangan dan ego, membangun kesadaran berbagi kebahagiaan dan harmoni. Alhamdulillah, khotib ini memulai apa yang ingin kita sama-sama pelajari pada siang hari ini dengan menyampaikan prolognya terlebih dahulu apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Di momentum yang sama menjelang Idul Adha, khotib sering sampaikan di mimbar ini, di Masjid Kita Tercinta Al-Madani ini tentang tema motivasi kurban dan haji. Ini sangat penting karena banyak di antara umat Islam yang masih mengelak dari kemauan untuk berkurban dan haji itu. Orang mengelak dari kemauan untuk berkurban dengan alasan tidak mampu. Padahal kurban itu perintahnya langsung setelah perintah sholat. Ayatnya kita semua hafal, surahnya paling pendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah anugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kautsar itu jam'ul jamak, jamaknya jamak, sudah jamak dijamakkan lagi. Banyak bahasa Arabnya kasroh, banyak sekali kasir, buahnya itu kautsar. Jadi kalau kita jujur kepada diri sendiri, memang Allah memberikan kepada kita semua rezeki yang luar biasa melampaui ekspektasi, prediksi, kalkulasi kita sendiri. Lalu setelah itu ayat yang keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Kalau kalian sadar bahwa anugerah Allah itu begitu luar biasanya, maka laksanakan 2 perintah ini. Fasholli li rabbika, satu adalah salatlah karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu, demi Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Kalau sholat, insya Allah setiap muslim, kita semua jamaah Masjid Al-Madani sudah melaksanakannya. Nah, wanharnya ini yang seringkali terlewat. Dianggapnya sholat saja selesai. Padahal inhar, kata perintah dari kata kurban ini, Allah dampingkan dengan perintah sholat. Seakan-akan bobot perintahnya sama dengan bobot perintahnya sholat. Itu sebab bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban bukan sunnah, kurban wajib bagi yang mampu melaksanakan. Terlebih ayat ini kemudian didampingi dengan hadis Nabi SAW, derajatnya mauquf dari Abu Hurairah. Benar mauquf, tidak sampai marfu', tapi mauquf itu masih potensi sampai kepada Nabi SAW, didengar dari Nabi SAW. Nabi katakan, man wajada sa'atan falam yudhi, siapa punya kemampuan berkurban tapi tidak mau, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Kita yang punya kemampuan kurban tapi tidak mau berkurban, seakan-akan Nabi usir dari jamaahnya Nabi SAW. Ini motivasi pertama yang sering khotib sampaikan di mimbar kita tercinta. Mari berkorban Bapak, insya Allah Allah pasti ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Yang kedua adalah motivasi haji. Bertahun-tahun sebelumnya khotib sampaikan bahwa haji pun juga banyak umat Islam yang mengelak dari kemampuannya, karena mengatakan belum mampu. Bahkan pakai dalil surah Yasin Ali Imran. Ustaz, itu kan ayatnya ada, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Khotib kutip sengaja ayatnya sebagai pembuka siang hari ini. Ali Imran surah ketiga ayat 96-97 mengajarkan pada kita wajib bagi manusia, haknya Allah untuk berhaji ke tanah suci, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan jalannya. Dulu kita memahami bagi yang sudah mampu. Ya nanti Ustaz kalau ada uangnya, kalau ada uang lebih baru saya kemudian ambil porsi hajinya. Bapak, faktanya nggak ada cerita uang lebih. Tambah gaji, tambah cicilan, tambah penghasilan, tambah keinginan. Lalu yang kedua, faktanya hari ini kita tahu, semua kita menyadari bahwa kita bisa membeli apa yang kita inginkan untuk urusan dunia. Tapi berhaji selalu menganggap diri tidak mampu. Rumah yang Bapak tempati itu ratusan juta, miliaran bisa jadi angkanya. Mobil yang Bapak punya itu ratusan juta, bisa jadi bahkan lebih dari 1 miliar angkanya. Tapi untuk haji yang cuma 50 sekian juta, kali 2 orang suami istri cuma 100-an juta, anggap diri tidak mampu. Padahal mobil Bapak bisa jadi berlipat-lipat kali harganya dari ONH yang harus kita bayar itu.
Maka motivasinya adalah jangan tunggu nanti setelah kita punya kemampuan, tapi ayo kita cari kemampuan itu. Sebab kata kunci manis taqwa itu bukan bagi yang sudah mampu, bukan. Tapi bagi yang ingin dan satu mau, yang kedua berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Bagi yang mau dan bagi yang berusaha untuk mendapatkan kemampuan. Itu adalah nilainya ini, ingin, mau. Ghafar mengampuni, istighfar mohon ampun, ingin mendapatkan ampun. Pada saat yang sama, itu juga berarti berusaha untuk mendapatkan. Ghafar mengampuni, istighfar berusaha untuk mendapatkan ampun. Maka istighfar bukan bagi yang sudah mampu, bukan. Tapi bagi yang mau, pengen punya semangat juang yang tinggi, memang pengen sekali, memang niat untuk berhaji, dan yang kedua berusaha untuk mendapatkan kemampuan haji itu. Insya Allah kita semua bisa. Ini motivasi yang sering Khatib sampaikan di mimbar kita tercinta. Mudah-mudahan ini terus menggetarkan kita, menggerakkan kita untuk senantiasa bersemangat untuk berkurban dan insya Allah berhaji. Yang sudah haji semoga hajinya haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Khatib hari ini ingin lanjutkan pelajaran kita dengan mengangkat hikmah di balik kurban dan haji itu. Pendek waktu kita hari ini, Khatib hanya akan menyampaikan tentang hikmah-hikmahnya kurban saja. Hadirin, judulnya tadi adalah kurban mengendalikan nafsu kebinatangan dan ego. Nafsu kebinatangan dan ego. Alhamdulillah, setiap tahun kita bertemu dengan kurban. Kita tahu kurban menyembelih hewan kurban. Yang disembelih adalah binatang. Pertanyaannya adalah, apakah hawa nafsu kebinatangan kita juga ikut disembelih atau tidak? Pertanyaannya adalah, apakah ego kita ikut ditundukkan atau tidak? Pertanyaannya adalah, keserakahan dalam hati kita sudah ditundukkan juga atau tidak? Sudah dikorbankan tidak? Alhamdulillah, binatang itu banyak sifat jeleknya. Di antaranya satu adalah, yang pertama adalah rakus. Binatang itu rakus. Mari lihat, rata-rata binatang tidak bisa berbagi. Maunya habuk sendiri. Kalau ada kesempatan maunya. Alhamdulillah, jangan sampai kita mencontoh sikap rakusnya binatang. Apalagi kalau binatangnya adalah binatang top of the topnya. Semua di antara yang paling tinggi derajatnya untuk makan. Bahasa kitanya apa itu? Yang puncaknya pemakan segala sesuatu. Maaf, misalnya kalau untuk kontak binatang, singa, macan, predator tertinggi. Kita manusia ini predator tertinggi. Segala macam kita makan. Gak ada yang makan manusia. Kita ini predator tertinggi. Mari lihat sifatnya predator tertinggi. Macan misalnya, singa, rakusnya luar biasa. Kalau kita tidak mampu dengan kurban itu, kita tidak mampu menundukkan hawa nafsu kita, nafsu kebinatangan kita, maka sifat rakus itu masih melekat dalam diri kita. Satu. Yang kedua, hadirin, yang juga jaga dari predator, puncak predator tertinggi adalah dia inginnya berkuasa, menguasai. Semua orang harus tunduk kepadanya. Ini pelajaran kita tentang predator tertinggi, nafsu kebinatangan kita. Hari ini mari kita bercermin. Jangankan yang belum berkurban, yang sudah kurban sekalipun, rutin kurban setahun sekalipun, mari kita bercermin diri. Sudahkah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kebinatangan kita itu? Mampu menahan kerakusan kita itu? Dan yang kedua, sudahkah kita mau berbagi dengan sesamanya? Mengendalikan kenafsuan nafsu kebinatangan kita, kerakusan kita. Sebaliknya kita kemudian mau berbagi kepada sana. Dengan nilai korban itu sesungguhnya agama mengajarkan kepada kita untuk rela berbagi dengan siapapun. Yang kedua, yang ketiganya adalah, sudahkah kita bisa hidup bersama tanpa harus punya ambisi menguasai, tanpa harus punya ambisi semua orang tunduk pada kita. Selama kita masih memiliki nafsu kebinatangan tadi, rakus, tidak mau berbagi, dan yang kedua, yang ketiganya adalah orang tunduk kepada kita, maka selama itu juga keharmonisan rumah tangga besar lingkungan kita tidak akan terjadi. Bapak Ibu dimanapun adanya,
bukan hanya di komplek kita, di semua komplek, di setiap masjid, bahkan di setiap majelis ta'lim. Ini yang menjadi masalah besar. Ego luar biasa. Banyak orang yang mungkin di luaran dia direktur, di luaran dia adalah pimpinan perusahaan, di luaran dia adalah pimpinan dari BUMN, sampai di rumah, di komplek, di lingkungannya dia nggak mau tunduk dengan sesamanya, merasa sangat tingginya derajatnya di luar maupun di dalam rumah. Alhamdulillah, ini masalah besar kita. Sebagai predator puncak, kita nggak mau tunduk kepada siapapun, nggak mau diatur dengan siapapun, oleh siapapun. Maunya kita ngatur semuanya. Inilah nafsu kebinatangan yang kita ingin pelajari bersama dari semangat berkurban. Bapak, yuk mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita mampu untuk menundukkan hal nafsu kebinatangan kita itu dengan siap dipimpin maupun menjadi pemimpin, dengan senantiasa siap untuk mendengar siapapun, menghargai, menghormati pendapat siapapun. Tidak kemudian memaksakan semua kehendak terserah gue. Bukan hanya kehendak, kalau bukan aku, tidak. Kalau bukan keinginanku, tidak. Semua orang harus tunduk patuh kepada. Maka kemudian di banyak majelis taklim, masjid, mushola, lingkungan, banyak masalah menjadi masalah sosial besar hanya gara-gara kita tidak mampu menundukkan ego kita sendiri. Alhamdulillah, dalam konteks kurban misalnya, yang mungkin faktual langsung bisa kelihatan adalah Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Hajj surat 22 ayat 37, yang sampai kepada Allah bukan darah dagingnya. Bapak yang sudah berkorban merelakan hartanya, kemudian mengirimkan dagingnya kepada orang di sekitarnya, lalu merasa bangga, oh nih gue bisa berbagi kepada yang lain. No, yang sampai kepada Allah bukan darah dagingnya itu, bukan yang kamu bagi itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaanmu. Bukan harta yang kamu bagi, bukan materi yang sebentar sedikit saja yang kamu bagi itu, bukan. Jangan kamu mengira kamu lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain yang tidak berkorban hanya gara-gara kamu berbagi setengah kilo daging kepada orang lain. Mampukah kita mengambil hikmah yang ini, yang luar biasa ini? Jangan kau merasa menganggap diri lebih hebat dari yang lain karena berbagi kepada yang lain. No. Sebab yang sampai kepada Allah bukan daging itu, bukan. Tapi ketakwaan. Takwa ini universal luar biasa. Takwa yang sering kita definisikan sebagai imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di antaranya poin pentingnya adalah menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana kita mampu menjaga hubungan vertikal kita kepada Allah dengan hubungan dan juga hubungan dengan sesama manusia. Kalau dengan kurban Bapak malah merasa congkak, sombong, lebih hebat daripada yang lain karena merasa sudah berbagi pada yang lain, naudzubillah, berarti nggak kena itu nilai kurban. Berarti nggak dapat nilai kurban. Sebab yang sampai kepada Allah bukan darah dagingnya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Alhamdulillah. Ini hikmah berkurban. Maka mari, pendek saja waktu kita hari ini, mari sama-sama kita belajar. Setelah introspeksi, sama-sama kita belajar. Mari bersama-sama membangun kearifan kesadaran bersama bahwa kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama, pribadi yang penuh dosa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama, sesama manusia. Tidak ada yang lebih mulia di antara yang lainnya. Hadirin khutbah ini khutbah tutup dengan apa yang Nabi sampaikan. Nabi pesankan betul ketika haji wada. Beliau menyatakan, ayyuhan nas, ya ibna Adam, kullukum min Adam. Wahai anak cucu Adam, kalian semua dari Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam itu dari tanah. La fadla li Arabihim wa la li Ajamihim wa la li Aswad wa la li Ahmar illa bittaqwa. Nabi katakan enggak ada kemuliaan orang Arab, non Arab, orang berkulit hitam, kulit putih, kulit kuning, tidak ada. Sama-sama tanahnya sama kita. Illa bittaqwa, yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita saja. Maka mari melalui hikmah Idul Kurban ini, haji dan kurban ini, mari jadikan kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan sesamanya.
Insya Allah kurban mendidik kita semakin lembut hatinya. Insya Allah kurban mendidik kita untuk mengurangi kesombongan diri dan egonya. Insya Allah jauh dari kesirikan, kerakusan, ketamaan dan kebencian kepada orang lain. Insya Allah mendidik kita menjadi pribadi yang lebih santun, lebih lembut, dan insya Allah bisa tasamuh, toleran kepada siapapun, menghargai siapapun di lingkungan kita, sehingga kemudian semakin tumbuh, berkembang kehidupan yang lebih harmonis di lingkungan kita. Insya Allah menjadi pribadi yang damai sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin.